Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Hetia. Pada kesempatan kali ini aku sudah mendatangkan mahasiswi pecinta alam yang bergabung dalam UKM Mahapala Universitas Madura. Tentu nih ya, banyak banget loh pengalaman yang dia alami ketika naik gunung. Namanya juga pecinta alam, yang otomatis cewek yang satu ini yang cantik banget nih di depanku, cinta banget loh sama yang namanya naik gunung. Pasti ya, namanya naik gunung pasti banyak kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupannya. Dan langsung aja nih kita kepoin gimana sih prosesnya dia bisa cinta alam sampai dia bisa mendaki dan mengalami hal-hal mistik di perjalanannya. Langsung aja simak ceritanya. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik banget. Alhamdulillah, udah lama gak ketemu. Iya, nah, bener. kemarin-kemarin aku udah banyak ya informasi mengenai kamu. Awal mula kamu cinta alam gimana sih? Awalnya itu ada waktu SMP itu namanya sanggar pecinta alam. Kan kalau SMP kan nggak ada pecinta alam kayak gitu kan, nggak ada sispala. Pas sispala itu siswa pecinta alam khusus siswa pas SMA gitu. Ya. Itu kan SMP ada sanggar pecinta alam, jadi keikutan. Itu pun dari pramuka, Mbak, bukan dari kayak yang pencinta alam atau yang di kampus ini kan. Terus kok Mbak, kok enak di jalan-jalan ke sini. Awalnya jalan-jalan kan yang dibutuhin kan. Jalan-jalannya. Oh, kalau ke gunung bagus ya ternyata gitu. Terus masuk Man 2 Pamekasan itu ada sispala namanya Manpela Nafiri, ikutlah di situ, berproses lah di situ. Ternyata pertama kali naik ke gunung itu Buta Panderman di Malang. Itu pun ketemu pocong udah 2 kali. Tapi kamu nggak ngerasa? Nggak ngasih tahu kan, nggak boleh. Itu kan kalau mental yang kuat nggak boleh, maksudnya ngasih tahu ke orang gitu, takut teman-teman kan takut juga jadi ya udahlah gitu, anggaplah nggak lihat apa-apa. Itu istighfar itu udah. Tapi memang nggak dalam hatinya hancur banget, takut nih astagfirullahaladzim gitu pertama ya. kali lihat pocong di situ, Mbak. Tapi kamu nggak ngerasa? Cuma kaget sampai jatuh gitu. Terus teman ada tuh Kak Fajar namanya, seniorku, bangun udah nggak ada apa-apa katanya. Dia ngerti mungkin nggak ada apa-apa, jadi di backup lah sama beberapa senior. Terus masuk ke sini ke Mahapala, ada program yang namanya di situ ekspedisi. Sebelum ekspedisi ada namanya praekspedisi. Praekspedisi itu kayak kalau di gunung gambarannya kayak gini, nanti manajemen waktunya kayak gini gitu, Mbak. Terus jadi kayak takut deg-degan gitu. Pas nyampe lah kan ya, dikasih tahu ini kayak gini kalau nanti naik gunung. Kan udah ada pengalaman juga kan pas di Sispala, di SMA, di Man. Jadi kayak udah gak apa-apa. Ini first time naik gunung yang iya, itu gini, kan sebelum dikasih tahu kan mesti izin dulu kan ke orang tua. Ibuku itu bilang kayak gini, kan ekspedisi 1 kan aku gak ikut. Langsung ke ekspedisi 2? Iya, ekspedisi 1 aku gak ikut, itu ke Buta Panderman. Aku udah ikut kan, ada mungkin gak dikasih izin juga kan, ada beberapa problem lah, Mbak, kan kenapa gak dikasih. Terus ekspedisi 2 nih ikut, ibuku nanya, mau ekspedisi kemana? Waktu itu sebelum hamin berapa minggu sebelum ada ekspedisi, itu ibuku ke Magetan. Kebetulan Magetan itu kaki gunung dari Gunung Lawu. Yang kamu mau daki? Iya, mau daki, tapi aku nggak tahu tuh kalau ternyata pengurus itu mau ke Gunung Lawu yang mau daki kan. Terus ibuku bilang gini, pulang dari Magetan, mah bilang, Dek, gak usah ke Gunung Lawu kalau bisa, katanya. Ternyata di blacklist aja bagian gunung itu, jangan, kalau mau daki jangan ke. Emang dari aku sendiri aku nggak bakal ke Gunung Lawu. Nah, aku nggak bakal nyentuh nih gunung nih. Ini udah di blacklist nih. Ternyata selesai dari aku kayak gitu sama ibuku, udah diizinin kalau ke Gunung Lawu. Pengurus nyampein bilang kalau kita bakal ekspedisi 2 ke Gunung Lawu. Jalur ya cetok. Aku dalam pun nggak dibolehin, ini bakal gak ikut lagi nih. So, aku ngomong ke ibu, Bu, ternyata ekspedisi 2-nya ke Gunung Lawu. Ibuku kayak astagfirullahaladzim, gimana dong gitu. Kayak gak rela gitu. Tapi dia, kan aku ekspedisi 1 udah gak ikut nih, tapi ibuku kayak kasihan gitu loh, Mbak. Ya udah gak apa-apa, ikut, hati-hati. Bapakku mesen nih, nanti kalau di Gunung Lawu jangan pakai baju warna hijau, semuanya apapun yang kamu punya warna hijau jangan dibawa.
yang protektif tuh yang nyari tahu tentang gunung ini Orang iya orang tuaku. Dek, saya kalau mau ke Gunung Lawu ini loh bagian ini yang nggak boleh ini gini kayak gini kayak gitu kayak gitu. Jadi memang aktif untuk versi iya, orang tuanya. Yang protektif buat cari tahu tentang searching gunung ini itu bapak sama orang tuaku sih, orang tuaku yang terutama ibuku, itu pasti karena ibuku udah tahu gitu ya. Udah tahu. Terus habis itu diizinin kan ya. Aku di sini udah kayak dalam hati. Aku fisik mungkin insya Allah kuat, Mbak. Kuat insya Mental, Allah. apa kabar? Mentalku apa kabar? Aku gak kuat. Aku udah kayak nggak ada, kayaknya ini nggak bisa. Aku udah dari sini udah mau berangkat, udah karantina di sini. Tapi kan sebelum berangkat kan latihan fisik tuh. Aku memang maksimalin sebaik mungkin lah kalau fisik. Mentalku nih kayak Ya, bisa enggak aku ya, nggak gitu. ya di sini, bisa nggak ya gitu. Ternyata nyampe sana kan malam nih, berangkat sini siang jam 2, nyampe Karanganyar itu malam, sekitaran jam 10 jam 10-11 apa tengah malam pokoknya Mbak, tengah malam. Sampai sana itu nggak bisa nanjak kan via jalur Ceto itu kan nanjak terus kan. Habisnya nggak bisa nanjak, nggak bisa ke atas, jadi harus didorong, harus semua anak-anak itu harus turun semua. Nah waktu di situ itu udah kayak aneh aja ya aneh. gitu. Udah Suasana teman-temanku juga ngerasain semua, tapi ya pura-pura pas pulang, pas udah nyampe sini itu udah rasanya kayak merinding semua. seniorku kan udah tahu nih, ini kayak gini aja, Ayo. pegang tangan gitu. Ya udah apa-apa, ayo jalan, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nyampe udah itu ada kayak anunya ini loh, Mbak, istirahatnya petani. Itu kayak gubuk gitu kan? Iya kayak gubuk, tapi gubuknya keren dari gubuk keren dari beton kayak gitu tuh, Mbak. Keren, ya. Ada beberapa kamar mandi juga. Jadi sebelum ke base camp, di base camp tuh masih nanjak lagi. Itu pun sebelum masuk ke base camp, di sekitar base camp tuh masih pemukiman warga. Itu di bawah bukan pemukiman warga, cuma kayak sawah-sawah ladang gitu lah, Mbak. Nah, jadi ngecampnya 1 malam, bukan ngecamp sih. Di situ dulu, tidur istirahat di situ dulu. Itu udah kayak bisku itu aku ngeliatnya udah ada ampun, itu mau kemana itu, kok mau istirahat di sana, sedangkan di sana itu udah ya ada beberapa mbak lah ya. Udah ngerasa ini. Ada mbak itu sudah mbak rambut panjang yang cantik dan glowing di sana. Itu udah kayak aku temanku yang kayak saudaraku yang nyadar tuh nggak apa-apa, udah gak usah dia, nggak apa-apa gitu, tapi ya nggak apa-apain semuanya ya, menguatkan. Aku udah ya udah nggak apa-apa gimana gitu dan yang paling gini itu Pak, aku datang bulan pas sampai ke sana. Aduh. Kan sebenarnya ada beberapa gunung yang nggak boleh nanjak kan, tapi Lawu nggak apa-apa, tapi ya jaga-jaga sendiri gitu. Aku nyampe sana udah datang bulan pertama. Oke, ini mentalnya harus lebih lagi nih gitu. Udah pagi-pagi dan nanjak tuh. Habis kan parkir di bawah. Jadi nanjak ke jalan kaki sampai ke base camp, nyampe base camp jam 7, jam 8 baru ke administrasi. Sampai sana udah di gerbang. Pembakatan udah selesai administrasi semua. Nyampe di gerbang udah Gunung Lawu via Candi Ceto. Yaudah bismillah, ini trek terpanjang nih daripada yang jalur lain. Oke Dinar, oke gak apa-apa, kuatin mental gak apa-apa. Mbak, udah nih ya. Udah nih, aku udah di situ tuh udah lihat. Ini juga percaya nggak percaya ya, tergantung kalian. Yang kalau kalian percaya ada apa-apa, nggak percaya juga ada apa-apa. Ini kayak pengalaman pribadi aku udah pernah cerita ke orang-orang sebelumnya, maksudnya cuma teman-temanku Mahapala yang tahu ini gitu. Ini udah Mbak gitu. Yang lain aku udah pernah ngasih tahu cuma ke orang tua juga. Jadi dipendem sendiri. Ini kalau orang misalkan aku cerita ke orang, dia gak bakal naik gunung, takut gitu. Jadi ya udah dipendem sendiri. Ini nyampe ya, aku liatin seniorku di gelendotin anak kecil mulai dari base camp. Mukanya seniorku udah, itu ada namanya Kak Lomut. Kak Lomut ini dia kan agak gendut sedikit kan ya. Terus digelendotin sama anak kecil, dia udah pegang, dia udah gendong carrier, masih digelendotin anak kecil. Dari base camp, dari base camp yang istirahat sampai ke
sampai ke atas, sampai puncak. Itu sampai pulang pun dia masih Tapi kuat dia. Tapi Secara fisik. dia merasa capek terus. Dia merasa, gitu-gitu sering. Tapi kamu nggak ngasih kode gitu? Iya, enggak sama sekali. Malah aku menjauhi dia gitu. Malah aku takut pindah ke kamu gitu ya. Udah jauh-jauh deh lah, udah gitu. Habis itu aku lihat, aku udah lemah nih, Mbak. Gak nyampe pos 1 aku udah lemah. Aku udah kayak mau pulang gitu. Udah gak enak perasaan jadi pada ada apa-apa. Tapi kayak seniorku tuh, udah ayo gitu ya. Ayo deh, udah apa-apa gitu. Udah pos 1 nyampe pos 1 nih ya. Aku masih sadar nih pos 1. Aku masih, ya Allah, ini aku bukan fisik yang udah kuat, mentalku yang hancur. Ya Allah gimana ini gitu. Habis itu ke pos 2 dia. Pos 2 nih, jalan pos 2 berangkat. Pos 2, aku pos 2 udah keliengan nih. Antara sadar dan nggak sadar kayak ini pas nyampe pos 2 aku masih sedikit sadar, aku masih kayak bisa dengerin omongan orang gitu. Dipijit-pijit sama senior, masih ngerasain gitu. Masih ngerasain aku. Nah, pos 2 ke pos 3 nih, Mbak. Aku Kak Lajur, tahu kan? Iya. Kak Lajur ya. Kalau. Nah, aku di webbingin dia, di webbing itu diiketin. Nah, diiket biar nanti kalau aku jatuh, aku masih dalam anunya Kak Lajur gitu, biar takut ada apa-apa enak gitu. Aku di webbingin nih. Karena udah kayak mereka tuh sadar, aku udah kayak sadar gak begitu sadar gitu, setengah sadar gitu. Nah, Kak Lajur nih yang webbingin aku dari pos 2 sampai pos 3. Aku kesurupan katanya. Aku nggak tahu nih aku kesurupan enggak, tapi aku udah sadar. Berangkat di pos 2 itu aku udah pleng, kayak tidur gitu kayak. Perasaanmu tidur perasaanmu tidur itu gak ada apa-apa. Sampai Kak Lajur sampai pos 3, itu katanya dari pos 2 sampai pos 3 aku lari, Mbak, lari. Aku lari, nanjak loh aku lari. Kak Lajur yang ngejar. Kak Lajur dia sampai nggak kuat. Daripada aku lari terus, aku mintanya itu yang masuk ke aku itu Ajeng katanya. Namanya gitu. Ajeng. Ajeng ini ke teman-teman, ke saudara-saudara yang ke pengurus itu minta madu. Aku dari pos 2 sampai pos 3 lebih paling dari 5 sampai 10 madu, Mbak. Ngabisin madu-madu teman-teman. Padahal aku enggak pernah mau yang namanya madu. Anti madu. Aku sendiri dinar nih. Aku enggak mau nih sama madu. Tapi Ajengnya yang mau madu. Ajengnya yang mau madu. Aku lari, Mbak, sampai pos 3. Lari kayak orang lari kayak di jalan ya, biasa lurus lari. Gitu ya. Padahal tanjakan. Kalau katanya capek, baru minta selesai tuh habis madu langsung berangkat lagi. Lari lagi sampai Kak Lajur ini ganti-gantian yang mau megang webbing aku. Sampai pos 3 nih, pos 3 ternyata aku langsung aku sampai Dek sadar, aku sadar sudah pos 3 aku sadar. Pos 3 nih. Kamu kenapa tadi? Dimarahin nih temanku yang bilang kamu kenapa gitu kan, nggak boleh kan diceritain. Nggak boleh. Terus Dek benar apa Dek gitu, kamu kenapa? Nggak ada apa-apa Kak gitu. Di webbingin lagi nih pos 3 lumayan lama masih buat antisipasi berarti ya? Buat makanan atau apa nih di pos 3 masih mau istirahat lah gitu, Mbak. Pos 3 enak, ada sumber mata air kan di sana, jadi bersihin semua lah teman-teman. Sampai pos 3 itu aku pusing banget, badan berat, Mbak. Kayak udah ada sesuatu nih ya. Tapi aku mungkin kecapean gitu ya, mungkin gitu kali aku ya. capek mungkin atau apa. Berangkat mau pos 4 masih ini aku setengah sadar, tapi aku masih sadar gimana dong? Antara sadar dan nggak sadar iya, gitu ya di tengah-tengah. Tapi aku masih bisa merasakan dan bisa dengerin apa yang mereka omongin gitu. Sampai pos di perjalanan ini kan lama nih, pos 3 ke pos 4 ini lumayan jauh. Jadi aku lihat beberapa saudaraku tuh yang ada yang jatuh, ada yang juga kemasukan gitu, Mbak. Aku sadar tapi kayak aduh, aku kena. Aku kena si doi gitu, aku kena si hantu, aku kena hantu gitu, aku kena setan. Tapi aku masih bisa sadar, aku masih bisa backup diri aku nih. Aku bisa ngelawan mereka gitu. Sebelumnya di pos 3 aku tuh sama senior itu bisa, kamu harus bisa ngelawan mereka gitu. Aku bisa backup diri aku. Aku selalu kamu bisa Dek, kamu harus lawan. Mereka tuh kayak gituin kamu, soalnya mereka tahu kamu udah mampu gitu, makanya kamu harus kuat gitu. Kuat nih, udah ya, aku pos 3 Bapak bisa sadar, bisa enggak, tapi mereka tuh bisa ngerti, Mbak, kalau aku udah capek gitu, udah nggak terlalu kuat untuk ini, istirahat gitu, agak dihitung istirahat bisa gitu. Nyampe
selesai jalan-jalan sedikit, duduk lagi, jalan-jalan sedikit, duduk lagi gitu. Tapi aku masih sadar bisa ngerasain gitu capeknya jalan dari pos 3 ke pos 4 gitu. Jadi ngerasa belum ada yang ngikutin nggak kayak tadi ya? Kalau aku cuma bisa denger ayolah sini gitu. Bisik-bisikan gitu. Ada yang bisikin aku. Nyatanya aku itu ada sama saudaraku, tapi dia gak takutan nih orangnya. Aku bilang, dia bisikin aku, udah gak usah didengerin gitu. Dari saking panik juga ya? Ayolah sini gitu. Aku bisikin, ayolah sini. Aku lihat gak ada gitu. Udah deh gitu ya? Ya udah, gak usah dirawin nih. Berangkat terus Mbak, mau nyampe pos 4, saudaraku yang namanya Sepet jatuh. Padahal dia udah mau, kan nanjak nih yang mau ke pos 4 Mbak, dia jatuh guling-guling sampai ke bawah. Ya Allah, parah ya? Akhirnya Sepet jatuh, makanya nih ke aku teman-teman protektif banget jagain beberapa orang yang anggaplah lemah gitu loh Mbak, yang lemah bawa diri aja sendiri udah gak kuat gitu. Ada beberapa temen saudaraku yang kayak gitu, terutama aku. Makanya mereka tuh protektif banget, diwebbingin lah, ada beberapa. Nah ke pos 4, ke pos 5 ini jauh Mbak, sampai pos 5 ini ada di atasnya Sabana 1 gitu. Jauh berarti ya? Jauh. Yang mau ke pos 5 ini, aduh gak kuat deh. Tapi aku sadar Mbak, aku masih sadar, tapi setengah sadar yang tadi masih kelingan gitu. Aku masih sadar ke pos 5, tapi itu udah sebelum nyampe mau nanjak itu ke pos 5, mau nanjak pos 5 kan yang mau ke Sabana yang satunya lagi kan harus nanjak nih. Di Jalur Cito itu. Aku udah aku udah sapu tangan tuh udah sama Kak Lajur sama Kak Yalung itu sudah dilapisi 2 sama Kak, itu ada Kak Yusuf namanya. Sampai dilapisin 2, saking akhirnya gini terus gitu. Dingin banget. Padahal teman-teman yang lain biasa aja, aku yang dingin. Terus tanpa sadar yang di Sabana 1 ada seniorku namanya Mbak Bunto, dia lihat rumah mewah. Aku juga lihat. Aku jelas banget kalau di Gunung Lawu via Jalur Cito di Sabana 1 itu ada rumah mewah, megah banget. Gak ada, aku nggak pernah, walaupun rumah artis di mana tuh gak ada yang mewah itu. Iya. Aku taunya dia kemarin yang cerita setelah berapa lama? Dia bilang, "Dek, kamu yang ke Lawu kemarin lihat rumah mega nggak?" Astaga, Mbak. Berarti nggak hanya diri sendiri gitu. Bukan aku sendiri. Nggak ada deh, aku gitu ke Mbak Bunto. Nggak ada deh kayaknya. Hah, aku lihat loh. Iya Mbak, gitu aku. Sama gitu ya. Ya ampun, dan aku mau ke sana. Tapi aku sadar di gunung nggak ada rumah gitu. Tapi Mbak Bunto sadar, pasti di gunung nggak ada rumah. Tapi kalau aku pengen ke sana, di situ banyak makanan gitu. Untungnya aku nggak ke sana, masih di kalau nggak ada sendiri mungkin udah tertarik ke sana. Adalah ya pos 5, nyampe pos 5, kita ngecamp di atasnya pos 5. Di atasnya pos 5, Sabana juga, Mbak. Ngecamp di sana. Dan hebatnya aku udah pernah yang namanya pengen, walaupun aku lagi datang bulan, ya gak namanya pengen pipis. Walaupun minum banyak, aku gak mau pengen pipis, tapi mau ganti aja gitu. Gak pipis, tapi sakit perut waktu itu. Alhamdulillah enggak, Mbak. Aku takut. Kan aku takutnya, soalnya di sana kan takut kalau udah pamit ataupun pamit sekalipun takut diganggu gitu. Juga, ya. Aku nggak ngomong kasar, udah nggak pipis, udah backup mulut juga. Backup mulut juga, masih digangguin, apalagi yang sampai barbar gitu ya. Iya, sampai sembarangan gitu. Aku takut digangguin aja gitu. Itu udah hari keberapa ya? Hari ketiga yang mau ke, aku submitnya itu jam 7 pagi, bukan submit sih kalau ya gitu, udah jam 7 pagi udah siang ya. Yang mau ke puncak, di atas kan ada warung Boyem tuh yang terkenal. Ya. Ada warung Boyem. Mau ke sana, mau sarapan di sana teman-teman. Akhirnya yang mau ke sana itu ngelewatin yang namanya Gupak Manjangan. Gupak Manjangan ini, Mbak, jalur yang bagus gitu. Maksudnya ini loh bonusnya lewat jalur via Cito. Dan sayangnya aku nggak foto sama sekali karena aku udah keliengan tuh. Sadar gak sadar. Sayang banget ya? Iya, sayang banget, Mbak. Itu bagus banget, sumpah, via jalur Cito tuh the best. Tapi kamu nggak foto? Tapi nggak ada foto. Banget ada foto, tapi pas aku ditarik webbing tuh sama senior. Kenangan gitu doang, bukan gitu, nggak pas foto teman-teman yang lain.
yang sadar ya foto bagus. Aku udah ada tuh kayak gitu. Di situ di atas dari Gupak Menjangan kan bisa lihat ke bawah tuh. Apa tuh? Mbak kan via Candi Ceto tuh kan jalur kayak ada kerajaan-kerajaan kayak gitu kan dulu-dulunya. Aku lihat di bawah itu siang loh, Mbak, siang. Itu ada, aku lihat perang. Ini aku Gimana merinding. orang zaman-zaman dulu perang itu. Ada yang ditusuk, ada yang di ini. Aku lihat sendiri. Aku gini, aku ada Kak Caik itu seniorku. Kak, ada yang perang. Simulasi perang zaman dulu deh kamu lihat Aku lagi. lihat loh. Nggak ada kok, nggak ada. Ayo di atas di atas dari aku yang lihat di situ itu ada pasar setan, pasar Dieng, pasar Dieng, oke, Nah, akhirnya pasar setan ya. pasar setan, Mbak. Di situ sebelum aku daki ke laut itu ada yang hilang tuh, ada yang ditemuin mayat Ya Allah. yang hipo. Perasaanmu gimana dapat gitu? Aku lihat itu pakai jaket merah. Aku lihat bukan mayit sih ya, Iya, kayak udah merinding. kayak Belum naik juga ya. iya, apa? Aku lihat si mas-mas ini yang udah almarhum. Semoga di tempat yang bagus, Mbak ya. Amin. Aku lihat si mas-mas ini di tempat batu yang dia ditemuin mayat kan. Dia kayak tolongin aku gitu. Ke aku, tolongin aku gitu. Berarti masih hidup gitu? Enggak apa udah jadi? Dia kan udah meninggal? jadi ini, Oh, udah iya. jadi si doi. Udah jadi hantu. Tak kirain dalam Iya. keadaan. Kan ditemuin kemarin-kemarinnya kan sebelum aku sebelum ke ke sana. laut. Tolongin aku gitu. Tolongin aku. Udah kayak tolongin tersesat, aku. Iya. kayak tersesat gitu ya orangnya. Aku lihat terus ya mungkin yang namanya seniorku sadar gak? Langsung ayo Ayo. nggak apa gitu. Dia berarti dia udah Iya, sadar nggak gitu. apa. Aku cuma dispon dengan Kok gak apa-apa terus? kayak gitu ya. Kayak gitu ya ternyata. Aku bisa liatin mereka kayak pendaki-pendaki yang Terdahulu hilang. hilang gitu loh, Mbak, yang Udah. tersesat, yang Segala ilegal macam. juga ada. Aduh. Aku ini belum cerita pulangnya ya. Pulangnya ada lagi Bener nih. lagi dia. Jadi pandu. Habis itu dari dari Pasar Dieng itu mau menuju ke warungnya Boiem. Nyampe warungnya Boiem, aku udah sadar, maksudnya aku udah KO nih. Kak nih ya, mau asli mau sarapan nih. Lucunya di situ, ini si Ajeng ini Ikut lagi nih. dia ikutin aku, bantu aku terus, Mbak. Bantu aku terus. Ayo Kak, kayak backingin aku tuh. Ini baik soalnya. Cuma Kalau minta tanpa madu. dia aku udah bakalan nih gitu. Nyampe atas Nyampe gitu. atas. Dia yang bantuin aku kayak nguatin badan aku tuh, Mbak. Asalkan dikasih madu. Yang lain KO dong, minta madu. Yang penting dikasih madu, Ajeng kuat kok gitu. Kasarnya lah kayak gitu. Aku udah KO nih di anunya Boiem, Boiem, dikasih minum teh, semuanya udah sarapan. Yang mau ke puncak, kan udah deket puncak nih, sekitar 100 meter lah dari Boiem. Aku sama saudara-saudara semua, ini loh, kayak ngumpul bareng-bareng. Alhamdulillah kita udah nyampe titik sini. Ntar lagi nih kita bakal nyampe Nyampe puncak. puncak. Kita saling jaga, doa bersama. Ajeng ini, Mbak, Ikut doa? Hindu dia agamanya. Eh. Aku kan kerasukan dia dia lagi. Aku ngadep matahari sambil kayak gini, katanya temanku. Malu dong. Si Ajeng bikin aku malu. Sampai sekarang aku dipanggil Ajeng sama senior-seniorku. Ya, gara-gara itu. Kayak gini ke matahari, Nyembah doanya. matahari. Yang lain kayak gini. Aku gini nih. Ke matahari ngadep ke timur. Untung ngadep gak di matahari. videoin ya. Iya, untungnya itu. Sama kayak teman-temanku bilang, untung kamu nggak di video. Kalau di nggak ada." videoin apa kabar? Kenapa Aku ini gini binar matahari gitu? dong. Aku itu posisi tidak sadar apa-apa. Sampai ke jalur yang mau ini, kayak jalur pasir-pasir tuh, Mbak. Udah nggak sadar nih. Tapi sadarnya pas setelah ngelewatin pasir-pasir itu gitu. Nggak kuat kok, aku kuat. Udah di backing nih sama teman-teman, dipegang gitu, saling pegang, saling anu. Nyampe alhamdulillah, Puncak. nyampe puncak. Merdeka enggak nih? Merdeka banget ya Allah. Aku loh kayak gini masih bisa gitu. Nggak nyangka orang kayak aku tuh bisa Naik ke puncak dengan kondisi dengan mentalku yang ya Allah Gusti Pangeran, mentalku di bawah rata-rata lah gitu. Pulang nih kan ya, udah foto-foto, udah penyematan Slayer. ya, kalau udah kamu berhasil dia Iya jadi berhasil, udah itu pulangnya. Balik dari itu, aku masih sama nggak ada apa sampai Pasar Dieng, lewat lagi. Masih aman ya? Aku nggak lihat mas-mas yang tadi itu, aku nggak lihat si mas.
masih nyaman nih Mbak, enak, udah ini. Santai aja gitu kamu Santai jalan aja. ya. Aku masih udah sadar itu. Aku udah stamina aku kayak Nambah lah gitu ya. Nih mau pulang, tapi aku pas nyampe jalur yang tadi yang kataku bagus. Pulangnya sayangnya nggak HP-nya nggak ada di aku, dipegang temen di belakang. Aku nasib banget. iya, aku foto ya Allah, aku nih sadar loh gitu. Aku sama siapa lupa aku yang backing ini tuh. Lupa aku Mbak yang backing siapa. Pas udah sadar HP-nya yang nggak ada. Balik dari udah nih nyampe tenda kan ya, udah nyampe tenda. Packing semua tenda buat turun. Aku sama yang namanya Kak Miang. Gitu, aku sama namanya Kak Simon, Kak Miang itu Kak Simon sama Kak Miang. Kak Miang ini yang backing aku. Aku turun berdua, Mbak. Turun berdua sama dia. Aku masih liatin Kak Lomut yang mukanya udah pucat kayak mayat. Pucat nih kayak mayat udah. Masih digelendotin. Tetap nggak turun-turun mereka. Nggak turun ke tanah pun, enggak. Dia tetap kuat tuh pegangin Kak Lomut. Masih si anak cewek nih ya. Masih gelendotan ke Kak Lomut, udah pegang, udah lepas, nggak turun sama sekali enggak. Iya, walaupun istirahat duduk dia tetap. Kasihan sekali ya yang digelendotin itu. Habis itu turun berdua. Aku kiranya itu cuma aku yang bisa ngerasain suaranya gamelan. Ternyata aku lihat setelah aku pulang dari Lawu, bukan cuma aku yang bisa ngedengerin suara gamelan. Ternyata banyak teman-teman, ada YouTuber juga yang solo hiking, Mas Iqbal. Itu dia solo hiking kan, sendirian loh Mbak, ke Gunung Lawu. Berani ya. Dia kalau aku mah enggak, angkat tangan. Kayak namanya suara gamelan. Sambil dia enak aja di video gitu. Tapi enggak masuk, cuma di telinganya. Ini loh guys, sekarang lagi ada suara gamelan nih sama kabut. Waktu itu Mbak, aku turun dari pos 4 ke pos 3. Aku ayo gitu Kak Simon itu udah merinding aja gitu. Iya, dia kalau capek berhenti, aku enggak mau. Aku mau kalau misalkan aku nggak dengar apa-apa, walaupun badanku capek tapi masih aku dengerin sesuatu, aku udah mau istirahat. Aku maunya ngejos aja gitu, lanjut. Aku mau jalan aja. Baru nggak ada suara-suara yang bikin nggak tenang. Atau aku mau istirahat, walaupun itu cuma 10 detik. Aku mau duduk aja gitu. Aku yang waktu ngedengerin suara gamelan itu di pos 4 pos 3, agak jauh udah pertengahan itu di situ. Kabut, Mbak. Aduh. Mau kalau kayak mendukung banget ya suasananya di kabut jam 5. Bayangkan. Kalau kata orang Madura itu rop sorop arek. Ada kelihatan dulu itu pada datang semua ya. Enggak, aduh. Itu di situ tuh ya ampun, Ajeng kamu kemana? Aku gitu. Nyariin Ajeng ujung-ujungnya kamu ya. Ujung-ujungnya aku nyari Ajeng. Ajeng kamu di mana? Aku gitu. Aku tahu kalau yang ngerasuku itu Ajeng ya karena udah dikasih tahu juga ya. Iya, situ juga. Ajeng kamu kemana? Ajeng tolongin aku, Jeng gitu. Ujung-ujungnya suaranya Jeng keras banget gamelan loh, Pak. Gimana kan dengeran ramai. Suara gamelan, terus ayo duduk kalau istirahat enggak, Pak. Ayo ngejos, Mbak, dari pos 4 ke pos 3 yang kataku tadi. Pos 3 ke pos 4 ini lumayan jauh kan, berjam-jam. Aku ngejos turun sama berdua, yang lain di belakang. Nah, mau nyampe ke pos 3, aku ketemu sama Kak Lomut. Ketemu lagi Nih sama Kak Lomut. Makanya aku ngejauhin dia. Karena aku ngejauhin dia tuh dari belakang. Ujung-ujungnya ketemu juga. Berempat aku, Kak Lomut, Mbak Bunto yang tadi, terus aku berempat. Terus aku bilang nih ke Kak Simon, ayo Kak duluan. Dari saking mau ngejauhin ini. Ayo Kak duluan. Duh, bareng-bareng aja, Dek. Karena apa? Kakak takut ya. Aku gitu. Enggak, ya udah ayo berangkat. Berdua bener aja. Dia bilang, sebenarnya aku takut waktu itu, Dek. Jadi gengsi. Cuma gengsi yang mau ngaku. Ya udah berdua. Baliklah, nyampe pos 3. Aku gak tenang, Mbak, kan udah malam nih, mau malam. Nah, nyampe pos 3. Aku sama leaderku yang namanya Kak Celot sama Kak Ifur Kedur, ada ketum musik gitu ya. Ketum musik. Aku sama dia tuh sama berdua. Aku kesurupan lagi. Tapi aku bisa
Tapi aku setengah sadar, Mbak. Yang pulang itu aku setengah sadar. Aku tahu sadar aku Dirasukin. dikuasai si pengantin yang ditusuk pakai bukan bambu, Mbak. Kayak balok tapi diruncingin. Ya ampun. Itu nusuk loh Nusuk. sampai sininya. Ya ampun. Tembus. Dari perut. Aku tuh udah gak kuat jalan. Gimana manten jalan kan pelan-pelan. Pelan-pelan. Aku kayak gitu jalannya sampai takut malam aku sampai digendong sama Kak Ibu. Dari saking khawatir juga ya. Takut ada apa-apa kan. Nah, nyampe pos 1 aku sadar nih. Ini hilang sudah, yang pengantin ini hilang. Datanglah nih. Ternyata itu dia bilangnya ke aku si cewek ini pendaki. Bukan ke aku sih sebenarnya. Ke orang yang jerit. Ke kakak-kakak yang backingin aku kayak Kak Ivor, Kak Celot gitu. Yang bantu sadarin aku. Ternyata ditanya-tanya si cewek ini dari Surabaya pendaki ilegal. Dia dulu tahun berapa gitu loh, Mbak. Dia diperkosa sama warga sekitar. Dulu loh, Mbak. Dulu loh ya, bukan tahun sekarang. Dulu kan dia sudah jadi arwah kan. Dulu dia diperkosa sama warga sekitar. Dibunuh. Habis itu dibuang itu mayatnya. Dibuang. Dia sampai sekarang nggak tahu itu. Tubuhnya itu Mayatnya raganya dia ada di mana dia nggak tahu. Mayatnya di mana nggak tahu. Tapi nggak ngasih petunjuk sih. Enggak. Cuma masuk Ada aja gitu. Kak Meleng pas yang bantuin punya Kak Ivor juga punya sih yang bantuin aku buat lepas dari si pendaki dari Ilegal Surabaya itu. ini ilegal ini. Aku nggak apa-apa. Terus ada temenku namanya Robu ini yang kemasukan dia juga Sama. Ajeng yang udah nyampe ke itu ada yang muncul aku lupa namanya apa, Mbak. Udah turun dari pos 1 dirasukin si Ajeng. Ngikut juga tuh. Ajeng ternyata pindah ke si Ropo, ke si Eva, pindah ke si Eva. Kamu ganti yang baru. Aku ganti yang baru. Nyampe situ, aku dibawa ojek. Kan di situ ada tuh yang apa namanya? Yang ini, yang jual-jual tuh, Mbak. Emang setiap hari pasti ada yang kayak aku gitu. Enggak. Jadi warga di sana tuh kayak udah biasa ini. Udah ketemu kayak gini biasa. Udah biasa gitu. Tapi hati-hati, Mbak, gitu. Ada pendaki yang masih mau sorop are, senja mau maghrib itu ada pendaki yang masih mau naik. Aku gimana ya? Iya. Aku udah sadar sih, Mbak, waktu Eva yang kayak gitu udah sadar. Aku dilepas kan, ini udah ditinggalin nih aku sama pendaki ilegal ini.